Bagi umat muslim di Indonesia, Lebaran Haji atau Idul Adha memang menjadi momentum yang spesial untuk menebalkan tingkat kesalehan umat Islam secara ritual, spiritual, ataupun sosial. Selain ritual agama, masyarakat juga diajarkan untuk saling berbagi kebahagiaan dengan sesama, termasuk menjaga toleransi beragama. Namun perayaan Idul Adha kali ini juga masih diiringi kekhawatiran kita akan menguatnya sikap intoleransi dan juga radikalisme pada sebagian masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya kita memaknai Idul Adha dalam membangun toleransi dan juga perdamaian di tengah Indonesia yang memang sangat majemuk ini. Malam hari ini kami akan membahasnya dengan Mas Ahmad Suhaedi, pendiri The Wahid Institute. Selamat malam Mas Suhaedi. Kemudian tadi yang sudah mengutarakan curhatan monolognya ada Mas Chandra Malik, Gus Chandra Malik, seorang budayawan. Terima kasih sudah datang Gus Chandra. Sama-sama. Saya akan ke Mas Suhaedi dulu. Tadi kalau Gus Chandra kan sudah mengungkapkan ekspresinya bagaimana memaknai Idul Adha ini secara budaya. Kalau kita bicara Idul Adha nih Mas Suhaedi, itu kan dua peristiwa besar nih misalnya. Ada haji di Arab Saudi dan juga kurban yang ada di seluruh dunia. Apakah memang Idul Adha dalam makna kekinian itu hanya berdasar pada itu saja atau bagaimana sih sebenarnya kita memaknai peristiwa Idul Adha ini dalam konteks Indonesia yang kekinian termasuk dengan tadi yang kita sudah bahas tadi itu masalah-masalahnya? Ya, jadi semua ibadah atau ritual itu sebenarnya punya banyak dimensi ya. Dimensi ritual, hubungan manusia dengan Tuhan itu pasti ya, bahwa salah satu dimensi yang penting dari ibadah di dalam kurban adalah kepasrahan ya, kepasrahan dan ujian seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim. Tapi yang penting lagi adalah dimensi sosial, dimensi budaya, bahkan dimensi politik ya. Misalnya tentang solidaritas ya. Jadi korban dalam berupa hewan ini, sapi, kambing atau unta, itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetangga, orang Islam saja, tapi juga untuk semuanya, untuk tetangga dan lain sebagainya. Lintas agama ya. Memang kalau di Saudi itu karena semuanya Islam ya, tentu saja untuk orang Islam. Jadi itu kontekstual. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Indonesia Timur, itu tidak bisa korban hanya untuk orang Muslim saja gitu. Jadi itu bagian dari cara orang Islam untuk membangun hubungan ya, hubungan baik, saling menghormati dan seterusnya. Waktu saya di desa itu kalau ada upacara-upacara seperti ini, apa tahlilan, apa yasin, apa kurban, itu semua orang yang ada di desa itu atau di RT itu kita undang. Apakah Muslim non Muslim ikut menampil dengan cara ikut mereka datang. masing-masing. Tapi mereka silahkan membaca apa saja. Tapi kan ini ada dua dimensi tadi itu, bisa berjalan waktu yang bersamaan. Jadi pada saat kita ibadah ya sendiri-sendiri, tapi pada saat sosial gitu. Tapi ada juga yang penting di sini, yang lain adalah juga yang jarang dieksplorasi adalah soal penghormatan terhadap perempuan ya. Idul Adha punya makna itu Mas. Posisi Hajar. Itu ya, kalau orang pesantren itu sering disebut sebagai Siti Hajar. Siti itu tambahan nama Indonesia, jadi dipribumisasi. Kalau di kitab suci Hajar, tapi di Indonesia biasanya. Menarik sekali nih bagaimana kemudian Idul Adha ini dimaknai juga terhadap konteks meninggikan status perempuan itu. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana juga Idul Adha dimaknai untuk bisa merawat toleransi kita, kemudian menumbuhkan sebagai antivirus dari radikalisme yang kabarnya juga sudah semakin sedikit demi sedikit semakin meningkat di Indonesia beberapa waktu terakhir. Kami akan jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Yang menarik tadi kita bicara berbagai dimensi dalam Idul Adha, tidak hanya segi ritual tapi juga sosialnya tadi bagaimana ini juga menyangkut dengan toleransi, dan Mas Suhaedi tadi mengungkapkan bahwa ada dimensi lain mengenai Idul Adha dengan meninggikan status perempuan ini seperti apa tadi bisa dilanjutkan Mas? Siti Hajar itu kan istrinya Ibrahim, ibunya Ismail yang dikorbankan, dan dia diminta oleh Ibrahim bahwa Ismail akan dikorbankan dan dia membuka. Tapi yang penting dari sejarah ini adalah bahwa bagian dari rangkaian sejarah itu yang berkaitan dengan haji, bahwa air Zam-Zam sekarang itu dulu ceritanya adalah susu dari Hajar untuk
memberikan penghidupan kepada Ismail ini yang kemudian dikorbankan gitu. Jadi sejarah haji adalah di situ ada peran Hajar yang luar biasa. Maka kiai-kiai di Indonesia itu memberikan penghormatan kepada perempuan yang luar biasa, yang dalam Al-Quran hanya disebut Hajar, oleh kiai-kiai disebut Siti Hajar. Siti ini adalah satu penghormatan terhadap perempuan. Jadi ada dimensi di situ. Jadi kalau kita mengapresiasi ini, itu banyak dimensi di situ, termasuk dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan. Jadi yang paling penting adalah Gus Chandra bahwa Idul Adha ini sebenarnya apakah betul-betul eksklusif hanya untuk Islam? Jadi kalau tadi Mas Waedi ya tahlilan saja kita bisa mengundang gitu kan orang-orang lain. Apakah Idul Adha ini memang hanya eksklusif untuk Islam? Daging-daging yang dibagikan ya untuk orang Islam, orang-orang yang berkurban juga ya hanya boleh orang Islam. Jadi sehingga sangat eksklusif untuk Islam. Jika kita melihat Idul Adha hanya sebagai peristiwa penyembelihan binatang korban, kita kehilangan sangat banyak esensi. Ya. Banyak sekali dimensi yang bisa kita bicarakan dari Idul Adha ini ya. Salah satunya adalah tentang bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan memiliki keturunan, dan kemudian dia baru memperolehnya dari istrinya yang berikutnya. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua Siti Hajar. Anak yang sangat dirindukan kehadirannya itu kemudian atas perintah Allah harus dipisahkan dari dirinya, dari bapaknya, dan dibawa ke tanah haram waktu itu ya. Diasingkan di sana, sedangkan Ibrahim saat ini mungkin kita menyebutnya sebagai Palestina gitu ya. Jaraknya sangat jauh dan dipercayakan kepada kasih sayang Allah. Artinya di situ ada sebuah dialog yang luar biasa dalam hal menaati perintah Tuhan. Siti Hajar dan Ismail kemudian diajak berdialog tentang bagaimana melaksanakan perintah Tuhan dan bagaimana percaya berserah diri kepada Tuhan, pada Allah. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Waedi bahwa peran perempuan sangat tinggi dalam ritual maupun spiritualitas Idul Adha. Bahkan ketika kita tawaf ya di Ka'bah itu, persis di sebelahnya itu ada yang disebut Hijir Ismail. Di sanalah konon titik ketika Ismail dan Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim, dan di sana pula lah peristirahatan mereka yang terakhir. Dan kemudian ada Hajar Aswad dan ada makom Ibrahim di situ ya. Konteksnya dengan toleransi gimana Gus Chandra? Kalau kita bicara mengenai konteks Indonesia kekinian ini, bagaimana memaknaikan tadi Anda mengatakan bahwa dimensinya harus tidak hanya ya banyak sekali dimensi, terutama yang paling bisa kita rasakan sebagai Indonesia yang majemuk, salah satunya adalah merawat toleransi. Konteks apa irisan-irisannya seperti apa? Nah, kita perlu belajar kepada Sunan Kudus ya. Ketika kemudian mendakwahkan Islam, pada saat itu Demak merupakan era baru setelah Majapahit dan Islam mulai memiliki kekuatan politik di situ. Justru Sunan Kudus mendakwahkan Islam dengan toleransi yang teramat tinggi. Beliau melarang sapi disembelih di Kudus karena masyarakat Hindu sangat menghormati sapi. Bahkan atas nama toleransi itu juga Sunan Kudus mengabarkan kepada masyarakat Hindu pada saat itu bahwa sapi sangat dihormati di Islam. Ada nama suratnya yaitu Al-Baqarah. Sapi betina. Ya, artinya berhasil mengambil hati masyarakat Hindu kemudian untuk berkeyakinan Muslim. Tidak hanya itu. Bangunan menara Kudus, kemudian bangunan masjidnya sangat khas Hindu. Ada pancuran yang berjumlah 8 untuk wudhu itu ya. Di atasnya ada perlambang kebo Gumarang di situ. Kenapa 8? Ya. Karena ternyata itu sesuai dengan ajaran Buddha. Asta Sangika Marga, 8 jalan kebaikan menurut Buddha. Sehingga masyarakat Buddha pun dengan bisa nerimo gitu ya. Dengan senang hati menerima Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya. Artinya jalan toleransi ini tidak hanya kita ambil ketika ada kasus tertentu, tapi harus menjadi sikap batin yang kita ambil sejak awal sebelum adanya. Tapi menurut Anda tepat juga nggak sih kemudian kita mengkaitkan Idul Adha ini bagaimana makna pengorbanan dengan segala spiritualitasnya dengan Indonesia kekinian yang kabarnya ini semakin toleransinya itu semakin menipis. Tapi sebelum Anda jawab Gus, saya punya informasi berikut ini. Ada pengurus Masjid Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara yang menolak 2 ekor sapi kurban sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menolak karena Ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur. Pengurus Masjid Luar Batang menerima sumbangan dari siapapun termasuk dari warga Tionghoa. Namun pengurus menolak sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mereka menolak karena Ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur. Menurut pengurus masjid, pengurus makam yang berada di sekitar masjid lah yang meminta sumbangan sapi ke Gubernur DKI Jakarta namun dengan mengatasnamakan Masjid Luar Batang.
Ya karena kan kita tahu Gubernur Ahok itu orang yang arogan, orang yang zolim, tukang busuk, ngomongnya kasar. Dia sebagai orang umat Islam tuh merasa gimana ya, mau dijolimin sama dia, apalagi luar Batang yang digusur sama dia. Saudara-saudara kita yang di akuarium digusur tanpa ada ganti rugi. Itu kan yang benar-benar zolim. Tapi kita tolak. Sementara hal yang berbeda yang lebih sejuk itu terlihat dari wujud kerukunan antar umat beragama yang terlihat di Bali. Pecalang atau petugas keamanan adat Bali turut mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha. Ribuan umat muslim di Denpasar, Bali menjalankan sholat id di lapangan Lumintang, Denpasar. Selain petugas kepolisian, sejumlah pecalang atau petugas keamanan adat khas Bali juga melakukan penjagaan. Meski berbeda keyakinan, namun aktivitas ini telah terjalin sejak lama. Setiap pelaksanaan sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, para pecalang selalu terlibat dalam pengamanan. Melihat suasana-suasana seperti ini, Mas Waedi, toleransi, kenapa CNN Indonesia memilih toleransi? Karena kami menganggap bahwa memang masalah toleransi atau mungkin radikalisme bagi sebagian orang mungkin dianggap itu masalah sepele yang hanya elit sekali. Tapi justru malah apakah menurut Anda juga sama? Itu justru menjadi masalah yang bisa menjadi api dalam sekam yang suatu waktu bisa... Ya, ada contoh yang menarik ya berkaitan dengan haji itu, yaitu tentang Hajar Aswad. Pada suatu saat dulu sebelum bahkan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, Hajar Aswad kena banjir lalu Batunya bergeser. ya. Lalu kan di sana ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok Empat kafilah ya. kafilah ya. Nah, ini saling berebut untuk mengembalikan posisi Hajar Aswad karena itu punya gengsi gitu. Lalu karena tidak mencapai penyelesaian, kemudian menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mengangkat sendiri meskipun itu sebuah gengsi yang luar biasa. Tapi kemudian dia menggelar sorban, kemudian empat suku itu diminta untuk memegang Suku yang belum Islam? Ya. Jadi kemudian Nabi Muhammad belum jadi Nabi waktu itu, tapi sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya gitu. Lalu bersama-sama, jadi Nabi Muhammad membimbing dalam tanda petik ya 4 orang kepala suku itu untuk mengembalikan bersama-sama, dan dari situlah perdamaian itu terjadi. Jadi itu bisa kasih contoh di sini. Jadi kita tidak melihat Islam atau bukan Islam, tapi kerukunan bangsa kita bersama kita gitu. Tentang misalnya penolakan terhadap sapinya Ahok itu saya kira politis ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai intoleran, tapi karena itu pasal politiknya lebih kuat ya. Saya kira ini memang menggunakan momentum sebagai ini ya. Itu biasa aja lah. Dalam politik itu biasa, agama dipakai, ini biasa. Tapi saya kira itu bukan ini. Tapi menurut Anda potensi-potensi intoleransi di Indonesia 71 tahun merdeka dengan keberagaman, kemajemukan yang dari zaman Sunan-Sunan dulu sudah sangat dihormati, bahkan untuk akulturasi Islam masuk, menurut Anda terancam nggak sih, Mas Soedi, kalau sekarang ini Anda lihatnya? Bagi saya itu tergantung pemerintah. Apakah pemerintah mau menegakkan hukum atau tidak? Kalau menegakkan hukum itu toleransi bisa kuat. Toleransi bisa kuat dan intoleransi bisa dicegah. Tergantung pemerintah berarti? Ya, kalau sekarang misalnya ada, maaf saya baru membaca berita polisi meminta bersama dengan VI merazia minuman keras misalnya. Bagi saya itu satu pelanggaran. Polisi yang harus menegakkan hukum itu. Kayak tadi Kepala Satpol PP. Iya misalnya itu ya. Itu saya kira itu harus proporsional ya terhadap terhadap masyarakat ya. Idul Adha ini Gus Chandra bisa dipakai nggak momentum untuk kemudian mendeklarasikan atau meneguhkan sikap toleransi Indonesia ini yang sangat menjebuk seperti tadi Anda sudah contohkan. Kesalahan tadi disampaikan tidak hanya kesalahan personal ya, masih ada kesalahan sosial. Dan zakat, infak, sedekah beserta turunannya termasuk di dalamnya adalah kurban, itu adalah pintu masuk untuk kemudian mempersilahkan siapapun mereka yang berkeyakinan berbeda untuk masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga memang seharusnya daging kurban tidak diberikan hanya kepada yang muslim saja. Justru kita tunjukkan kemurahan hati masyarakat Islam bahwa
pada satu momen tertentu 1 tahun sekali kita bisa berbagi kepada siapapun. Itu sangat boleh tuh Gus ya? Sangat boleh. Ya. Artinya kita bisa menjadikan kesalehan sosial ini selain untuk membangun kebersamaan, mengikis intoleransi, juga bisa menjadikannya sebagai medium untuk berdakwah, mensiarkan agama Islam yang toleran tadi. Itu dia. Tapi kita bicara mengenai intoleransi dan juga radikalisme. Beberapa waktu yang lalu Bapak-Bapak Wahid Foundation punya penelitian atau survei tentang bagaimana potensi intoleransi dan juga radikalisme di Indonesia yang kabarnya semakin hari semakin meningkat. Saya minta tolong kepada produser untuk bisa menampilkan grafis-grafis hasil dari Wahid Foundation di belakang kita. Saya bacakan saja. Beberapa waktu lalu pada Agustus Wahid Foundation menunjukkan survei. Nah ini dia. Oke, potensi radikalisasi dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan Muslim di Indonesia. Skor radikalisme sosial keagamaan. Mayoritas Muslim menolak tindakan radikal. Mayoritas masih menolak, 72%. Tapi ya ini sekitar 7,7% bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan. Dan kemudian 0,4% pernah melakukan tindakan radikal. Kalau kita melihat ada survei yang lain. Ya, ini bagian-bagian dari survei dari Wahid Foundation. Sikap jika warga negara Indonesia non-Muslim menjadi presiden. Ini sangat politis tapi nggak apa-apa kita sebutkan. Keberatan 47%, tidak keberatan 41%. Yang tidak tahu 10%. Kita bergeser ke grafis berikutnya. Sikap terhadap pembangunan tempat ibadah non-Muslim ini yang sering menjadi konflik di masyarakat ini. Yang keberatan ada tempat ibadah non-Muslim di sekitar rumahnya. Itu 52%, yang tidak keberatan 41%, yang tidak tahu 6,9%. Gus Chandra, apa yang bisa Anda baca? Ya, terkait tentang pembangunan tempat ibadah non-Muslim ya, misalnya. Kita harus bisa membedakan identitas kita, tidak hanya menjadi makhluk pribadi. Oke, makhluk pribadinya atas nama agama, beragama Islam, maka Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi identitas kita sebagai warga negara, Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha Esa. Ya. Konteks itu yang harus kita ketahui dengan cerdas. Artinya kita berhubungan dengan masyarakat sosial. Ketika Tuhan yang Maha Esa sebagai Tuhan kita, kan kemudian agama diperbolehkan. Tidak hanya Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di era Gus Dur. Dan kebebasan beribadah dijamin oleh undang-undang. Kita juga harus mengerti bahwa toleransi menjadi bagian yang sangat penting dari keragaman kita sebagai warga negara itu. Nah, jika kemudian ada gangguan secara psikis mungkin ya, jika ada bangunan rumah ibadah lain tidak sesuai dengan 52% keberatan tuh Gus Chandra? Itu artinya Muslim, ini orang khusus Muslim ya survei ini. Nanti Mas Soedi bisa menjelaskan. Artinya komunikasi kita baik secara internal di dalam Islam sendiri maupun eksternal dengan organ-organ di luar Islam perlu kemudian terus-menerus dicanangkan. Mas Soedi, ya, jadi saya sering mengkritik teman-teman peneliti ya bahwa sebenarnya itu ada dua gerakan di Indonesia itu. Pertama gerakan radikalisme dan yang berikutnya adalah gerakan toleransi. Itu lebih kuat gerakan toleransi. Coba kalau kita meneliti dua dimensi itu, yang satu gerakan radikal, yang satu gerakan toleransi, itu hasilnya pasti akan berbeda. Kita akan membaca bagaimana sebuah gerakan itu begitu besar. Misalnya saya sebut Gus Durian ya, yang disebut Gus Durian itu. Kematian itu biasanya adalah ritual khusus untuk agama bahkan aliran tertentu. Betul. Ya Katolik, Protestan, ya, Muhammadiyah, sakral sekali. Tapi dalam kematian Gus Dur itu semua agama, semua kepercayaan itu berdoa bersama-sama. Dan itu dilakukan dari tahun ke tahun setiap haul. Jadi ada dimensi, ini dimensi gerakan ini. Jadi kalau misalnya mereka kita teliti, hasilnya akan berbeda. Tapi maksud saya adalah kita tidak bisa melihat hanya satu sisi sebagai bahwa itu sebagai kritik ya. Itu sangat penting. Tapi kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Wahid Foundation ini mengenai apa potensi radikalisme yang 7% orang mau bertindak radikal, 0,4 sudah melakukan. Tapi meskipun 70% masih tidak mau. Menurut Anda jadi ini berbahaya apa enggak? Atau ya, tentu saja berbahaya kalau tidak dilakukan pencegahan ya. Pencegahannya paling tidak ada dua hal. Yang pertama oleh civil society seperti Gus Durian tadi, yang kedua oleh pemerintah. Kalau orang menghina orang lain dibiarkan, itu artinya pemerintah yang bertanggung jawab. Misalnya menghina agama lain, menghina kepercayaan. Kalau ada sekolah yang menolak murid atau tidak membuat murid bisa naik kelas hanya karena ajarannya berbeda,
itu artinya pemerintah ini. Jadi kalau hal-hal seperti ini tidak dicegah sejak awal, ya ini akan terus berkembang gitu. Jadi memang harus ada, misalnya soal tempat ibadah, memang tidak mudah ya, tapi pemerintah harus mengatur. Tidak mungkin semua aliran dalam Protestan itu, ratusan aliran itu tidak semua harus dikasih tempat ibadah ya, tapi ada area atau lokasi atau wilayah, kecamatan atau desa di mana pemerintah wajib memberikan ruangan untuk negara ini kan harus berdiri di atas semua golongan kelompok. Anda juga sebagai anggota Komisi Ombudsman nih, Mas Soedi, Anda melihatnya negara sudah berlaku yang adil dan benar dalam konteks-konteks seperti ini, atau lebih banyak justru negara takut quote unquote dalam kepentingan atau terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek yang banyak membuat dia oknum-oknum penguasa yang memanfaatkan posisinya karena dia agama tertentu dengan cara mempersulit orang lain, pihak lain. Nah, ada soal itu, tapi juga ada soal pengaturan yang belum baik gitu. Misalnya tempat ibadah itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak semua orang bisa mendirikan tempat ibadah di tempat umum. Harus diatur di mana dan seterusnya. Kalau kita lihat misalnya di kota London itu ada daerah di mana tidak lagi bisa dibangun tempat ibadah karena fungsi dari masing-masing tanah itu udah fix ya. RT RW-nya ya. RT RW-nya sudah fix dan karena dulu Kristen, maka hanya Kristen yang ada. Tetapi kalau orang Islam mau mendirikan tempat ibadah boleh, tapi dengan membeli gereja, misalnya. Karena fungsinya jadi menggantikan ya. Ya, jadi fungsinya untuk tempat ibadah. Di Indonesia Anda melihatnya seperti itu atau memang harus seperti itu menurut saya. Jadi ada wilayah jauh dari itu. Ya, jauh, tetapi harus menuju ke sana. Yang sekarang ini masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu menurut kepentingannya, dengan cara mempersulit orang lain. Ini saya tidak bicara Islam ya. Semua agama terlibat di dalam hal seperti itu. Gus Chandra, tapi Anda pasti mau bicara mengenai bagaimana, kalau saya mau tanya ini, seberapa apa yang kemudian membuat radikalisme, kemudian intoleransi tadi angkanya 7,7% yang tidak terlalu besar jika dibandingkan ya kalau kita melihat orang-orang yang toleran dan sangat moderat. Tapi 7,7% juga bisa dianggap sebagai berbahaya. Apa yang membuat kemudian angka ini kabarnya dari tahun ke tahun itu terus meningkat, Gus? Jangan dijawab dulu, kita akan jawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Saya mau ke Gus Chandra Malik. Gus, tadi kalau kita lihat ini surveinya Wahid Foundation, itu bukan saya yang ngarang-ngarang, itu 7,7% orang Muslim Indonesia siap melakukan radikalisme. Nah, menurut Anda ini katanya sih dari rilisnya itu setiap tahun juga terus meningkat. Mas Soedi juga pernah meneliti ini pastinya. Apa yang kemudian faktor-faktor apa yang kemudian kata Anda tadi dari sejarahnya, antropologinya, Indonesia itu sangat toleran, dari mulai pemimpinnya, kearifan lokalnya itu, kiai-kiainya itu sangat toleran. Apa yang kemudian membuat 7,7% itu sekitar kalau di sini hampir pasti jutaan orang ya, 11 juta dari 150 juta Muslim Indonesia. 11 juta itu banyak loh, kalau dikumpulin Stadion Utama Gelora Bung Karno aja nggak bisa nampung itu 11 juta. Menurut Anda apa yang membuat kemudian 11 juta orang Indonesia ini berpotensi melakukan ini? Ketika kita bicara radikalisme dan intoleransi, kita tidak bisa berbicara hanya tentang agama. Kita harus bicara tentang negara dan bangsa. Dan ketika kita bicara negara dan bangsa, yang menyatukan kita adalah Pancasila. Nah, pembicaraan tentang Pancasila semakin hari semakin tidak ada. Yang menyatukan kita adalah Pancasila. Dulu zaman Pak Harto berarti P4 harus seperti itu lagi, setiap hari dijejelin Pancasila. Bukan hanya tentang menjejelkan ya, tapi tentang bagaimana menghidupkan Pancasila sebagai azas bangsa. Ya, ketika naskah Pancasila yang sila pertama sudah berhasil menghapuskan kata syariat Islam di dalamnya, itu adalah pintu masuk untuk kemudian membinanya sebagai cikal bakal toleransi, cikal bakal keberagaman dalam keberagamaan gitu. Nah, ketika kemudian Pancasila semakin surut popularitasnya, semakin tidak dibicarakan, maka cara kita beragama pun kembali kepada kearab-araban. Kembali kepada kepentingan untuk harus sesuai dengan syariat, kemudian membanding-bandingkan antara hukum agama dengan hukum negara. Itu yang bisa memicu radikalisme? Memicu radikalisme dan intoleransi. Maka negara harus kembali hadir, menguatkan azas Pancasila sebagai
pilihan bangsa kita untuk kemudian menyatu dalam perbedaan. Negara harus adil, harus hadir Hadir. itu seperti apa gitu, Gus? Apakah harus ada doktrin-doktrin seperti dulu? Kan kita ini masyarakat sipil ini kan agak trauma dengan Ya, apa yang betul. dilakukan zaman dulu, zaman Orde Baru. Betul. Pada saat Orde Baru, umaro atau pemimpin kita mengambil porsi yang berlebihan, saya pikir ya untuk mentransfer pengetahuan tentang Pancasila. Kita bisa memanfaatkan keberadaan ulama, tokoh-tokoh agama untuk kemudian mencari keterkaitan dan pasti terkait antara Pancasila dengan ajaran-ajaran agama tertentu itu. Ketika Pancasila dijadikan wahana untuk menyatukan berbagai keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, saya yakin angka radikalisme dan intoleransi yang itu tidak kecil, 7,7 itu sangat besar saya pikir. Iya, 11 juta orang loh. Itu bisa kemudian perlahan-lahan kita pupus. Saya merinding nih kalau melihat 11 juta itu kan banyak itu Mas Wedi ya. Deradikalisasi kita harus mulai dari mana ya? Ya, jadi saya melihat ada dua hal yang sangat penting ya. Yang pertama adalah eksklusivitas pendidikan agama. Ini sebenarnya sama dengan eksklusivitas di bidang lain. Sosiologi, politik itu juga belajarnya itu ke atas, ke Amerika, ke ini, tapi tidak membangun pengetahuan lokal. Begitu juga agama di sekolah-sekolah, di madrasah, bahkan di universitas Islam sendiri itu belajarnya ke sana, ke Kesana tuh, Arab, Timur Tengah. ke Timur Tengah, kitab-kitabnya juga dari sana, tapi tidak melibatkan kreativitas lokal, ekspresi lokal gitu. Yang lebih toleran maksud Anda? Ya, artinya mereka hidup dalam kenyataan, mereka bergaul dengan orang lain, dengan kelompok lain dan seterusnya. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, pendidikan Pancasila itu dilakukan masih top down. Kalau dulu Soeharto hanya ngomong Pancasila, tapi tindakannya melawan Pancasila. Sekarang hanya ngomong doang. Misalnya pejabat datang ke itu terutama di empat pilar. Itu pejabat dari Jakarta datang kemana ceramah soal Pancasila selama Bahkan rombongan MPR baru ada yang baru ke datang ke sana. Pak. Kelakuan para elit ini justru korupsi dan lain sebagainya. Jadi mana ada rakyat bisa mau mendengarkan kayak Makanya nggak heran angka 11 juta itu akan sewaktu-waktu akan meningkat. Jadi elit politik dan elit masyarakat bertanggung jawab terhadap rising intoleran karena mereka metode seperti itu tidak lagi bisa diterima. Kita harus kembalikan lagi ke topik, kita kembalikan ke laptop. Gus Chandra untuk mengakhiri diskusi malam hari ini. Lagi-lagi Idul Adha dan toleransi sesuatu yang harus kita, kalau ada orang yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan apa hubungannya Idul Adha sama toleransi? Justru itu yang harus kita kait-kaitan. Kalau kita pisahkan, ya dimensi-dimensinya akan lepas sendiri-sendiri. 3 dimensi yang paling utama, yang 2 sudah kita bahas, yaitu kesalahan personal, kemudian kesalahan sosial. Yang lebih penting lagi dan tidak bisa dipisahkan adalah kesalahan natural. Yang disampaikan oleh beliau tadi tentang local wisdom, tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat sekitar, tentang tidak kehilangan tetangga kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Kesalahan ritual inilah yang bisa dijalin lewat jalan kurban. Bukan darah dan daging yang sampai kepadaku, kata Allah. Ya, tapi ketakwaan, dan ketakwaan itu bisa kita jalin dengan kesalahan natural ini. Tidak melupakan kearifan lokal, tidak melupakan bagaimana merangkul agama dan keyakinan yang berbeda untuk kemudian menjadikannya sebagai media dakwah kebenaran dan kebaikan. Mudah-mudahan. Terakhir 1 menit dari. Ya, misalnya ini adalah sesungguhnya bagian dari ekspresi keagamaan lokal ya. Idul Adha ini. Misalnya kalau penyembelihan itu masyarakat datang, itu tidak hanya muslim loh yang lihat penyembelihan, mereka bertemu antar kelompok. Jadi pelibatan lokal, apakah itu tradisi, apakah itu kebiasaan, itu sangat penting di dalamnya. Jadi saya kira kurban ini bagian dari tradisi Indonesia. Meskipun di situ tentu saja ada ritual syariatnya gitu. Tapi tidak bisa ditolak bahwa ini bagian dari tradisi itu. Dan ada yang kita lihat sehari-hari di lapangan, di lingkungan kita itu sangat Indonesia banget ya. Ya, Nah, kita harus menemukan cara kita sendiri dalam beribadah tanpa keluar dari ajaran yang termasuk boleh pakai baju koko, termasuk boleh pakai peci, tapi bawahnya sepatu kets. Terima kasih Gus Chandra, terima kasih Pak Soedi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa tidak hanya bicara di tingkat elit, tapi bisa sampai ke masyarakat paling bawah. Terima kasih Bapak-Bapak.